Oke, hari ini kita akan bicara mengenai data cleaning, ya, data cleaning sederhana, fungsi logika dan statistik dasar. Mereview pertemuan kita sebelumnya, jadi kita sudah melakukan yang namanya data cleaning, yaitu membersihkan data dengan menggunakan yang namanya collapse, gitu ya, data yang kita ambil dari Kaggle. Jadi kita pakai alat bantunya itu kita pakai yang namanya data yang ada di collapse, ya. Oke. Nah, selanjutnya hari ini saya akan memberikan versi yang lain. Ya, versi yang lain dalam artian adalah apa? Saya akan memberikan versi dengan cara apa? Dengan menggunakan Excel. Kenapa sih Bu harus bisa Excel juga? Ya, karena ini saling berkaitan. Logika yang akan saya ajarkan di Excel itu juga akan bisa kepake ketika kita menggunakannya di Pandas. Begitu juga sebaliknya. Logika yang ada di Pandas itu sebetulnya hampir sama gitu ya dengan cara kerja yang ada di Excel. Hanya saja medianya yang berbeda. Begitu. Oke, saya akan menunjukkan dulu tampilan dari punya saya gitu ya. Jadi Excel sendiri pun itu memiliki yang namanya analisis data. Silakan adik-adik nanti gitu ya. Silakan adik-adik lihat ya di Excel-nya. Apakah sudah terlihat punya saya? Oke, silakan dilihat di Excel-nya. Biasanya bagi Excel yang sudah lengkap analisis data dia akan keluar di sini. Di kanan atas. Ya, di kanan atas ini ada yang namanya analisis data, data analis. Coba silakan dicek yang lainnya. Apakah sudah keluar fitur data analisnya di Excel? Beritahu saya, sudah keluar belum? Yang seperti ini loh ya. Jika belum berarti apa? Ya ditampilkan, gitu ya. Ya ditampilkan. Oke. Oke, silakan ketik di Zoom. Sudah keluar apa belum? Kalau sudah berarti saya tidak perlu lagi memberikan ini ya, memberikan apa instruksi. Tapi kalau belum berarti oh belum. Belum, Bu. Belum semua? Belum. Oke, sebetulnya kalau bicara tentang data analis dan Excel ini nanti akan kita pakai nanti, tapi saya pengen bahwa adik-adik tahu, eee, bahwa Excel-nya sudah lengkap untuk apa, untuk data analisis, karena tampilannya akan beda. Ya, contoh saja sederhana, coba adik-adik lihat di data, oke, di sini saya sudah punya Power Query, Get Data. Ya, lebih lengkap lagi gitu, tampilannya lebih akan lengkap lagi. Ya, tapi nah kalau biasanya kalau diklik data, coba adik-adik diklik data ya. Di situ ada biasa analisis tools, hanya sampai sini saja. Hanya sampai sini saja. Ya, tapi akan berbeda nanti kalau sudah kita munculkan fitur data analisis biasanya akan keluar data analisis. Ya. Oke, belum ya? Semuanya belum? Oke, belum ya. Oke, kalau begitu silakan diikutin. Ya, ini nggak ada catatan saya sih, jadi saya cuma pengen ngajak aja. Tolong di-share, karena punya saya sudah ada data analisis, tolong salah satu bisa bantu saya untuk share Excel-nya. Silakan. Kalau saya nggak bisa nih, karena dan itu juga karena tampilan saya adalah pakai yang namanya Mac. Biasanya beda ya Excel-nya Mac sama ini kan. Ya nggak ada di sini yang namanya file gitu ya. Di saya filenya beda sekali tampilannya sudah gitu ya. Ya, oke, silakan yang mau share siapa? Mhm. Reisha, Bu. Oh, Reisha. Ya, silakan Reisha. Bisa share. Yang kerjaannya tadi aja sekalian nggak apa-apa, Kak. Oke, Resa, makasih. Oke, nah ini sudah ada ya tampilannya. Yang lain silakan dibuka juga. Saya sengaja memberikan file ini adalah file catatan yang langsung kita praktek di dalamnya, gitu ya. Sebelum kita menghadapi data yang jumlahnya banyak, ya, maksud saya seperti itu. Makanya ada data ini. Saya memberikan ini. Oke, nah ini kita lihat ya. Coba kamu klik data. Oh ya, di datamu masih kosong tuh di kanan atas. Berarti waktunya kita untuk mengisi, ya. Caranya adalah silakan klik file, itu yang file itu punyamu, file, sebelahnya home, iya. Nah, di situ ada yang namanya option paling bawah. Yang lain bisa ngikutin ya, karena saya nggak akan kembali lagi menjelaskan ini. Oke, yang lain sudah di sini? Oke, silakan ke bawah ada add-ins.
Oke, add-ins yang paling bawah, Mbak. Oke, klik. Oke. Nah, di add-in ini, oke, pilih analisis toolpack. Coba kamu cari analisis toolpack. Kayaknya kebablasan. Dia A ya. A ya, oke. Analisis toolpack. Oke. Kalau sudah, kalau sudah di manage paling bawah itu, sorry sorry, itu benar. Manage yang sebelahnya Go, paling bawah, iya. Itu kamu ganti jadi, ya oke, sudah jadi Excel add-in ya. Klik Excel add-in udah benar. Kalau udah milih itu berarti jadi Excel add-in. Nah, di situ kamu pilih Go. Kita tunggu ya. Oke, sudah pilih Go? Kalau udah oke. Oke, sudah. Cepat sekali kamu. Yang lainnya masih keluar tandanya? Coba lagi Mbak, file. Cepet-cepet ya. Sampai keluar tadi, nanti ada centang analis tool-nya. Tadi kamu belum kepilih file, belum keluar tuh. File option, add in, analisis toolpack-nya dipilih, analisis toolpack, ya. Oke, go, pelan-pelan ya. Terus oke, oke, hop, diam. Nah, itu tolong dicentang analisis toolpack. Lah, kok hilang? Apa nggak kelihatan ya di sini? Nanti kalau sudah, itu kan ada kotak-kotak. Nah, itu dipilih, analisis toolpack. Oh, cepet-cepet, Mbak. Oke, hop, analisis toolpack yang atas, yang dicentang analisis toolpack, yang lainnya nggak usah. Lagi, nggak usah, oke. Terus baru klik OK. Oke, klik OK. Oke, sudah ada. Ya, keluar ya. Bisa diklik deh apa sih. Nanti kita bisa membuat analisis data melalui itu. Jadi gitu ceritanya. Oke, yang lainnya sudah aman? Aman ya? Aman. Oke, sudah Bu. Oke, yang lainnya silakan. Aman? Sambil saya ngecas dulu. Yang lainnya silakan yang belum. Jadi bisa menyelesaikan. Setidaknya nanti kan akan kelihatan, oh ini sudah mata kuliah saya, berarti Excel-nya sudah ada yang namanya data analisisnya gitu ya. Ya, sudah ada data analisisnya. Oke, siap. Oke. Nah, itu sudah jadi Reza, terima kasih banyak. Kayaknya habis ini harus saya dulu deh yang ngerjain ya. Gitu ya, ini harus saya dulu ya. Makasih Reza. Yang lainnya saya harap sudah ya. Sama, Bu. Oke. Oke, yang ini kenapa harus saya dulu? Karena nanti daripada yang lain tolong mengikuti. Jadi saya tahu kalau memang kecepatan, silakan langsung bilang Bu kecepatan, gitu ya. Kalau misalkan datanya nggak kecepatan ya, kalau nggak kecepatan ya saya akan terus, nggak ada instruksi apapun ya saya akan terus gitu ya. Oke, Dede, kita akan memulai dulu untuk yang namanya membersihkan data. Kemarin ada ini mungkin masih ingat ya, semoga masih ingat. Ketika kita bicara ya mengenai membersihkan data, kemarin kan sudah ya. Yang pertama dilakukan adalah yaitu dengan cara pertama apa data yang kosong kan gitu ya. Ya, menangani nilai yang hilang gitu ya. Yang hilang dalam artian apa? Nggak ada isinya kan gitu ya kemarin ya. Makanya harus kita treatment. Kalau nilai hilang apa? Misalkan kosong. Maka apa? Harus dikasih jadi nilai nol kan gitu ya. Kenapa? Karena data yang bersih itu nanti akan mempengaruhi juga dari analisis data kita. Jadi kalau data kita sudah kotor, kita analisis bisa-bisa aja tuh Bu. Ya bisa, tapi itu nanti apa? Ya yang masuknya kotor, maka keluarnya juga akan kotor. Kita tidak bisa memberikan yang namanya informasi yang bagus, jadinya begitu. Nah, yang pertama di awal yang kita lakukan adalah kemarin menangani data yang hilang, kan gitu ya.
Yang kedua adalah data yang duplicate. Kalau di Pandas saya yakin adik-adik sudah bisa gitu ya, dan sudah tahu bagaimana logikanya itu berjalan. Nah sekarang saya akan mengajarkan untuk yang di Excel. Ya, sebentar. Saya akan mengajarkan di Excel. Nah ini saya ada data. Kemarin kebetulan saya sudah download dari Kaggle. Saya ambil data besar aja gitu ya maksudnya. Adik-adik yang kemarin sempat mengambil data ini boleh juga dipakai nanti. Tapi ini tolong dicatat aja, nggak apa-apa gitu ya. Nah itu adalah begini. Saya ngambil data yang kemarin dapat yang dapat McDonald ya. Ya karena datanya nggak terlalu banyak bagi saya. Ini datanya McDonald. Nah, cara sederhananya, ini datanya nggak terlalu banyak sih, tapi bisa kita pakai maksud saya gitu. Cara sederhananya untuk pertama menduplikat data, melihat data duplikat gitu ya. Data yang apa? Mana sih yang sama? Dalam hal ini kan di sini ada tahun nih. Bisa saja saya ada yang salah ngisi. Tahun 2002 ada 2 gitu ya. Ini kan urut nih, tapi saya anggap aja saya nggak tahu. Saya pengen apa sih? Saya pengen lihat sih duplikat data dulu. Saya bicara duplikat data. Maka yang harus saya lakukan adalah biasanya ya, saya akan melakukan namanya kontrol A ya. Kontrol A. Jadi kalau adik-adik di luar sini biasanya kontrol A-nya akan gini semua kan. Nah kalau saya cuma pingin di tabel aja biasanya kan gini, kontrol, langsung aja klik selanjut di mana saja gitu di dalam tabel, saya akan kontrol A. Maka saya hanya membuat yang memblok gitu ya, yang berkaitan dengan data yang ada di tabel. Nah, saya pengen tahu, maka yang akan saya lakukan adalah pertama, silakan dilihat ini data, kita ke data. Oke. Nah, setelah itu saya akan melakukan remove duplicate. Bisa ditemukan ya, remove duplicate. Kalau kemarin ketika bicara pivot, kok pivot apa? Mengubah CSV menjadi apa? Excel ya, kan pakai text to column ya. Sekarang kita remove duplicate. Jadi gitu. Jadi langsung remove duplicate aja karena saya di sini maunya adalah years-nya sebagai kata kunci, jadi saya cuma pilih yang di years aja. Kalau yang kemarin pas kita di Pandas kan ada yang pertama kali kita lakukan ada author kan gitu ya, ada 2. Boleh, tapi saya misalkan mau milih years aja. Oke, di sini akan terlihat no duplicate value found. Oh, berarti nggak ada yang duplicate. Nah, gitu. Ceritanya ya. Ya, itu duplicate. Ya, biasanya memastikan aja tiap tahun hanya muncul sekali. Kalau sampai 2 kali berarti apa? Dia biasanya akan bilangnya ada yang terduplikat. Nanti kita langsung nanti Excel akan bantu untuk menghilangkan. Itu duplicate. Yang kedua, ketika menangani layak hilang. Jadi saya dapat data ini, sebenarnya datanya ada semua. Nah, saya kosongin nih, saya buat kosong biar sebagai contoh gitu ya. Ya kan biasanya dapat ada data kosong saking banyaknya kan kadang-kadang aduh nggak tahu deh. Nol itu masih dianggap ini ya, ada ya datanya ya. Jadi kalau ada 0,00 itu berarti ada. Hanya saja nilainya 0. Beda dengan yang kosong. Kosong tuh kayak gini nih. Ya, beda dengan makanya ketika datanya kosong berarti apa? Diganti saja dengan 0. Karena apa? Agar bisa nanti diolah datanya. Karena kalau sampai kosong gini nanti hasilnya akan parah gitu ya kalau memang nanti diolah. Nah, untuk nilai yang hilang ya, contoh jadi saya buat di revenue ini kan gitu ya. Nah, saya hanya tinggal memilih saya tinggal istilahnya memilih saja datanya yang hilang itu di sini misalkan. Saya akan sort gitu ya data ini gitu. Kalau sudah, saya biasanya akan ke home. Ya, adik-adik pasti udah bisa lah cara sort yang lebih gampang lagi kalau datanya panjang banget gitu ya. Nanti kan ada istilahnya bagaimana kita bisa freeze data kan gitu ya, membuat statis data kan gitu nanti bisa. Jadi walaupun datanya panjang kita masih tetap bisa men-scroll-nya dengan cara statis kan gitu ya. Kan udah pada dapat statistik ya, saya rasa sudah aman ya kalau untuk hal itu. Nah, kalau sudah saya di home, oke, saya akan ke find and select yang ada di pojok nih, tanda loop ya. Kalau sudah, saya akan go to special. Oke, adik-adik bisa pakai datanya yang kemarin didapat tuh dari Kaggle tuh ya. Bisa deh pilih salah satu sebagai contoh. Nah, kalau sudah, nanti ke blank.
Karena kan saya memilihnya select-nya untuk yang memang kosong ya, blank ya. Oke, maka saya akan ketik gini. Nah, dia akan menunjukkan ini loh kosong. Karena saya punya suatu hal gitu ya. Kalau emang kosong, tolong diganti nol. Nah, saya tinggal mengganti nol. Dia akan menunjukkan mana saja yang kosong. Nah, gitu ya. Kalau kita kemarin udah dua ya. Nah, cara sederhananya begitu. Nanti silakan adik-adik mencoba. Kalau ini memang tidak saya berikan datanya, tapi silakan nanti dicoba sendiri dari data yang kemarin sempat di-download dari Kaggle. Nah, masih ingat ya, kalau datanya masih CSV, berarti silakan nanti diubah menjadi Excel. Saya harap masih ingat semuanya. Oke. Itu adalah caranya untuk membersihkan data. Ya, oke, aman? Ada yang mau tanya dulu? Arman, aman ya? Aman. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan gitu ya. Ini saya rasa sih sebetulnya sudah pernah harusnya di statistik, tapi saya hanya mengulang lagi karena nanti ada kaitannya dengan fungsi logika gitu ya, fungsi logika. Jadi kalau adik-adik lihat, oh udah aku bisa deh kayak gini untuk fungsi-fungsi ini. Ini saya cuma mengingatkan kembali aja. Ya, karena biasanya ada data-data yang bukan hanya hilang, bukan hanya duplikat gitu ya, tapi ada data-data yang aku nggak pengen datanya kayak gitu. Ini kok banyak sekali sih yang salah, banyak yang sekali hurufnya yang saya inginkan seperti ini. Nah, kita juga bisa mengubahnya ya sesuai dengan yang ada di Excel ya, yang ada di Excel. Oke. Contohnya adalah saya akan share lagi. Silakan semuanya membuka ini. Ini kalau ini memang harus saya yang jalankan, tapi di lain sisi tolong adik-adik ikut ya. Karena ini kita pakai logika nanti di sini. Oke. Nah, eh, kita akan mencontohkan cara sederhana dulu deh, ya, yang sederhana aja. Ini misalkan ada nih tulisannya kayak gini nih, spasinya banyak, spasinya 2 nih. Kan ini kebanyakan ya spasinya ya. Saya spasi harusnya kan satu ya. Nah, terus saya gini, aduh ini datanya ngapa kalau satu-satu bisa sih, ya bisa, tapi akan memakan waktu. Maka di Excel ya kan masih ingat ya, semoga masih ingat. Di Excel itu biasanya ada trim. Jadi trim itu dari kata-kata apa sih, trim memotong ya, memotong ya. Jadi kita mau memotong kalau bisa jangan ada gini deh, saya pengen ini spasinya satu aja, jangan dua. Kadang ada spasinya sampai 5 kan gitu ya. Datanya yang kita dapatkan tuh kadang-kadang acak-acakan. Maka kalau begini, silakan kita klik sama dengan, karena kita menjalankan fungsi Excel kan biasa dengan sama dengan ya. Tinggal bilang trim. Biasanya di sini Excel tuh enak loh. Nah, ini ya, ada pilihan, klik aja. Dia ngasih itu cara, teks. Teks mana nih yang mau kamu benerin, kata dia gitu ya. Ini saya akan klik. Ya, kalau sudah saya tinggal enter. Nah, coba dilihat, ini akan menjadi apa? Yang memang spasinya satu-satu, gitu ya. Spasinya satu-satu. Jadi enaknya begitu. Ya, ini trim. Dan misalkan, karena kan pakai datanya gini. Nah, sekarang gini, kalau misalkan ini saya hilangkan, Bu, karena kan saya udah nggak butuh lagi datanya salah. Iya. Berarti apa? Ya ini saya hapus. Saya nggak mau. Ketika saya hapus, maka apa? Datanya hilang. Ya karena kan tadi masih dalam bentuk rumus. Ya. Maka caranya untuk mengembali agar saya ini yang trim yang sudah saya perbaiki nggak hilang, ya. Biasanya di sini saya akan membuat yang namanya menguncinya. Ya, menguncinya dengan cara apa? Biasanya kontrol C, kan gitu ya. Mengunci dengan cara kontrol C, baru setelah itu saya akan memilih gitu ya. Memilih di sini home, paste-nya cari coba paste yang memang paste values. Oke, ya paste values. Nanti sudah keluar. Nah, maka di sini apa? Maka di sini sudah bukan lagi bentuk formula. Coba lihat, langsung tulisan ya. Kalau tadi kan masih formula ya, gitu ya. Nah, contoh misalkan ini saya hapus, maka apa? Ya tidak akan berpengaruh.
dia akan tetap gitu ya, karena sudah bukan formula lagi yang diikuti, jadi sudah data pakemnya. Saya yakin ini sih sederhana sebetulnya, saya cuma membantu mengingatkan, karena biasanya ada data yang seperti ini. Begitu juga kalau upper, masih ingat ya, biasanya apa? Kata yang ditulis huruf kecil semua nih kan, yang S-nya kan cuma di awal kata. Terus saya pengennya dalam bentuk apa? Upper berarti menjadi huruf besar. Up kan besar ya. Kalau huruf besar ya berarti tinggal kita ketik upper gitu aja. Gampang banget gini ya. Upper gitu ya. Masih ingat lah. Kalau kayak gini kan biasanya ini ya. Apa? Nah, maka besar semua. Kalau mau kecil semua biasanya lower. Ini cuma latihan aja mengingat sebetulnya. Biar kita terbiasa dulu buat lihat ini. Lower berarti hurufnya mau yang kecil. Yang mana nih yang masuk? Ini aja deh. Maka akan kecil. Terus kalau proper, huruf besar di setiap kata seperti ini kan. Oke, sudah ya. Jadi kalau setiap kata pengennya besar. Kalau ini misalkan mau hurufnya kecil tadi, semua kecil, tapi saya pengen setiap kata besar. Saya yakin ini sudah pada bisa. Gitu ya. Nah, terus lagi ada tabel gini, kata satu, kata dua, gitu ya. Terus saya pengen gabungin nih. Aduh, gabungin satu-satu kan kayaknya banyak banget sih data analis gitu ya. Berarti kita bisa pakai konsetenen ya. Caranya sama. Berarti tinggal tulis aja konsetnet ini ya. Nih ada nih dia nih. Gitu ya. Yang mana? Teks 1, teks 2 tuh ada instruksinya. Berarti teks 1 sama teks 2. Teks 1, lihat, ada koma. Di saya, instruksi pemisah itu pakai koma. Jadi adik-adik nanti, kalau ada yang pakai titik koma, silakan diikuti. Karena tergantung dari tipe Excel-nya. Ya, kalau di saya koma. Kalau nanti diselong dilihat, setelah teks 1 ada titik koma, berarti pakai titik koma. Bu, saya kok nggak sama? Jangan bingung. Gitu ya. Nah, nanti kalau sudah saya pilih lagi teks yang kedua. Karena saya cuma 2 gitu ya, maka saya enter. Nah, selesai. Data analis. Tapi kok nempel ya, kan gitu ya. Tapi kok nempel? Saya kan pengennya nggak nempel. Ya berarti kalau pengen nggak nempel, ini ada caranya. Berarti kita harus memberikan namanya spasi, tinggal kita atur saja. Bagaimana kalau kita maunya? Nah, biasanya perintahnya adalah, coba dilihat di konsenet di sini. Karena saya pengennya dapat spasi, saya biasanya ngasih perintah. Nah, gitu ya, kasih spasi, perintahnya harus diberi tanda petik. Gitu ya, koma, jangan lupa koma. Ya, karena saya pengen dikasih spasi. Ini nanti kalau ada data-data gini, ayo gabungin deh datanya. Waduh, satu-satu. Ah, ya sangat menyulitkan. Nah, akhirnya sudah terpisah. Gitu ya. Ya, ini sederhana sih. Tapi maksud saya, ini ketika kita mau membersihkan data, ya ini biasanya kita menemukan berbagai jenis data, bukan hanya yang kosong, bukan hanya yang apa nol, apa atau yang duplikat gitu ya. Tapi kadang-kadang, aduh, ini huruf juga mempengaruhi kan gitu ya. Nah, cara mudahnya seperti ini, gitu ya. Ini kayak gini. Jadi dikasih spasinya. Masih ingat ya, kenapa titik tanda kutip 2? Karena itu kan perintah ya. Nah, perintahnya ini juga tergantung perintahnya mau perintah apa. Karena spasi ya saya kosongkan kan gitu ya. Jadi maksudnya begitu. Ya. Ada juga yang mungkin langsung N aja ya. Berarti tinggal gini bisa juga sama dengan data, terus saya kasih apa? N gitu ya. Terus saya kata duanya, bisa juga gitu ya. Enter. Tapi kok gini lagi, Bu? Iya, karena kan nggak ada instruksi apapun gitu ya. Maka kalau seperti ini apa? Ya kasih spasi. Di mana? Setelah N. Itu saya koma, saya kasih tanda seru, spasi, tanda kutip lagi, koma ya, jangan lupa. Nah, baru saya enter. Oh, nggak bisa. Oke. Oh, sorry. Karena ini adalah ini berarti harus pakai yang namanya uh, apa? Nah, ini. Nah, kok nggak bisa? Ada apa ini? Yang lain bisa? Your tip, mais. Ah, bisa lah. Sebelahnya sini kan? Oke. Ada yang bisa? Bisa, Tadi Bu. bisa. Tidak pakai koma. Oh iya sih langsung aja ya, karena kan nggak ada. Ini angka ya.
Spasi aja ya. Oke, loh nggak bisa. Eh, tanda petik. Oh langsung, Masya Iya, Allah. Ini kan nggak usah ya. Nggak usah tanda petik berarti ya. tanda petiknya tetap Bu, jadi nggak pakai koma. Iya, J- nggak pakai petik. Langsung koma, tanda petik gini kan. Nah, gini ya. Iya Bu, sama Oke. dan lagi di belakangnya. Iya, dan lagi di sini. Tadi yang punya saya bisa langsung deh. Dah, langsung. Dannya kurang satu. Oke, gitu ya. Nanti ke yang lainnya tinggal mengikuti saja. Ya, aman. Oke, kalau sudah, sekarang saya akan mengajak adik-adik ketika mendapatkan data yang seperti ini. Padahal saya pengen yang namanya apa? Membagi mana yang masuk nomor produk. Jadi ini ada dari kalimat satu ini sebetulnya terdiri dari nomor produk, tengah ini Sriwijaya merek, 01P itu varian produk. Ya, kodenya kayak gini. Tapi saya tuh pengennya bagi dong, apa? Karena saya menganalisis lebih jauh nantinya. Kalau menganalisis kan biasanya apa? Akan dibedakan mana yang mereknya Sriwijaya, mana yang mereknya apa kan gitu ya. Nah, di sini pun kita juga bisa melakukan namanya apa? Istilahnya apa? Yang kita butuhkan gitu ya, apa? String function ya atau logic function ya, logic function atau fungsi teks gitu ya. Nah, logikanya begini. Ada tiga bagian. 001 itu kan nomor produk. Itu berada di sebelah kiri. Gitu ya. Ini soalnya nih. Ada di sebelah kiri. Nah, Sriwijaya itu adalah di posisinya di tengah. Sedangkan 01P itu posisinya ada di sebelah kanan. Itu varian produk. Maka ketika saya akan memisahkan mereka atau hanya membutuhkan data-data yang mana kode produk atau merek atau 01P, maka di sini saya tinggal memerintahkan saja. Misalkan nomor produk itu adalah 001 yang tadi sebelah kiri posisinya ya. Kalau saya bilang sebelah kiri saya. Maka di sini saya tinggal bilang left karena sebelah kiri gitu ya. Sebelah kiri left. Nah, setelah itu apa? Saya akan bilang ini saya klik ya, ini kan yang mau saya atur ya, dan di situ ada tulisan lagi koma. Nah sekarang kita hitung yang mau kita pakai berapa angkanya, maka di situ kita akan bilang 1, 2, 3 kan jadi 0, 0, 1 kan berarti 1, 2, 3. Saya bilang ada 3, yang ketiga hanya 3 yang saya pakai kan gitu ya. Maka kalau sudah bisa kita enter ya, caranya begitu. Ini ada catatannya di sini. Nah, left. Untuk mengambil beberapa karakter dari kiri. Left, text number karakternya. Gitu ya. Karena tinggal mau berapa sih? Misalkan saya mau nulisnya 2 aja, Bu. Boleh gitu ya. Saya tinggal apa pindah aja yang 3 ini menjadi 2. Maka dia akan mengikuti kita. Maka akan ada 00 aja. Nah, gitu. Ya, jadi tergantung kita. Kita ambil 3 aja tapi di sini ya. Oke. Oke, nanti sama ya caranya tinggal di shot ke bawah. Oke. Nah, sekarang saya pengen ngambil Sriwijaya atau tengah, middle. Untuk mengambil beberapa karakter dari tengah. Caranya gimana? Berarti teksnya dulu yang kita shot tadi ya. Nah, terus sama gitu ya, start sama namanya karakternya. Jadi seperti itu. Ya. Maka caranya adalah kita akan memulai dengan cara tadi apa tuh teks. Saya coba ya, teks. Nah, tadi teksnya dulu sama dengan, perlu diingat kita pakai apa? Meet ya. Tadi tulisannya meet. Oke, ada tuh meet. Nah, setelah itu ada tulisan teks. Teksnya adalah yang mana? Yang ini. Oke. Star number-nya yang keberapa? Kita akan lihat star number-nya di mana. Gitu ya. Nah, star number itu berarti di angka keberapa? Kita contoh. Sriwijaya S-nya itu ada di urutan keberapa? Kalau kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Berarti di urutan keempat. Ya, kita bisa nulis dia di urutan keempatnya. Ya, keempat ya. 1, 2, 3, 4, 5 deh. 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba 5.
Start 6-nya ke 5. Berarti kasih koma 5. Oke. Ya, 6 karakternya berapa? Saya kalau 6 karakter kan berarti karakternya berapa nih? Sriwijaya kan ada berapa? S, R, I, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya? Benar ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Saya tulis 9. Enter. Nah, langsung ke Sriwijaya. Bisa dipahami? Itu ya. Jadi ini, ada di sini kok rumusnya ya. Ya, mid-nya seperti itu. Sekarang right, sebelah kanan. Ya, berarti tadi apa? Yang ngambilnya right, hampir sama dengan cara yang ada di left tadi. Bedanya adalah kita akan menghitung dari kanan. Contoh, sama dengan saya butuh adalah karena sebelah kanan ya, berarti right. Oke, setelah itu ini tetap saya klik, saya koma, berarti apa? Sebelah kanan saya mau ngambil berapa angka, berapa ini digit. Nah, kalau ini kan 01P, ada 3 ya. Berarti 3. Nah, gitu ya. Setelah itu saya enter. Begitu. Aman? Semua bisa? Aman? Aman. Aman. Dah, bisa semua ya. Oke, ini adalah yang kita lakukan untuk yang istilahnya untuk data-data yang kadang-kadang di Excel yang tampilannya yang nggak gitu, pokoknya gini, maunya gini, atau kalau satu-satu yang agak-agak ya bagaimana. Caranya begini, ini sederhana banget. Nah, sekarang kita akan ke fungsi statistik. Ini juga sebetulnya gampang, adik-adik sebetulnya sudah terbiasa ya, fungsi sederhananya gitu ya. Ada minimal, ada maksimal. Saya punya data seperti ini. Nanti dari data Kaggle adik-adik juga akan saya berikan latihan ya dari data Kaggle. Oke, kalau nilai terendah berarti kan minimal ya. Berarti caranya ya minimal yang mana yang mau saya cari ya tinggal sama dengan min ya. Oke, mana nih yang mau saya cari? Number ini sampai sini. Enter sudah. Berarti nilai minimal terendah adalah 75. Sekarang kalau maksimal tinggal bilang max, gitu ya. Nilainya yang mana nih? Yang ini sampai numbernya kan diketahuan. Dah keluar. Biasanya nanti kalau di data Kaggle yang sebelumnya, yang kita dapat di Kaggle, kita bisa lihat tuh, ini apa penjualan paling rendah ya, itu yang mana? Penjualan tertinggi itu berapa? Penjualan paling rendah berapa? Itu bisa. Pendapatan terendah berapa? Pendapatan tertinggi berapa? Itu yang biasa kita akan pakai. Ya, contoh sederhananya gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba lagi adalah sum. Sum itu adalah jumlah ya, masih ingat ya? Ya pakai sum aja Bu kemarin ya, sum gitu ya. Menjumlah kalau di Pandas kemarin kan menjumlah berarti apa? Sudah ada rumusnya gitu ya, pakai apa tuh gitu ya. Masih ingat, semoga masih ingat rumusnya. Ingat kalau buka Pandas. Nah, kalau di sini di Excel adik-adik pasti sudah tahu gitu ya. Ini kan gampang banget kalau mau sum kan tinggal ini aja kan sama gitu ya. Sum sudah selesai gitu ya. Nah, tapi ada juga kasus yang mana apa? Ada data seperti ini, perempuan, laki-laki misalkan contoh gitu. Jadi ada ada dua kategori. Ada perempuan, ada laki-laki. Nah, sekarang saya pengen tahu jumlah gitu ya, tabungan yang hanya perempuan saja. Nah, kalau satu-satu kan milih satu, tambah perempuan, cari. Kan agak terlalu lama ya. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan? Jika kita memang seperti itu, berarti kita bisa membuat kategori atau menggunakan namanya sum if untuk melakukan penjumlahan dengan kriteria tertentu. Kriterianya apa? Tadi laki-laki sama perempuan. Saya hanya pengen tahu gitu ya, jumlah tabungan ya untuk perempuan aja. Ini datanya sih apa sih istilahnya sederhana sekali gitu ya. Hanya untuk perempuan saja misalkan gitu. Ya, hanya untuk perempuan. Maka apa yang bisa saya lakukan? Maka di sini saya bisa melakukan yang namanya ini. Masuk kategori ini ya, kriteria, satu kriteria. Nanti ketambahan S lagi, jumlahan dengan lebih dari satu kriteria. Berarti kriterianya nggak laki-laki dan perempuan aja, tapi banyak kriteria lainnya. Ya, contoh sederhananya begitu. Oke.
Maka yang akan kita lakukan adalah, contoh ya, ini yang sum if ya, yang ini. Sengaja nggak saya namain, ntar biar ingat sendiri. Oke, contoh. Saya pengen tahu jumlah tabungan hanya perempuan, maka hanya satu kriteria. Ya, karena cuma perempuan aja gitu ya. Oke, maka yang akan saya lakukan adalah, ada rumusnya tadi ya. Nggak pakai sum if, oke. Langsung sum if. Pokoknya kita udah tahu, oh cuma satu kriteria, ya udah berarti pakai yang namanya sum if. Udah, selanjutnya nanti Excel akan memberitahu, enaknya seperti itu. Nah, itu ada ya sum if. Oke, range. Nah, range-nya apa? Saya range-nya yang laki-laki dan perempuan, misalkan gitu ya. Oke, saya lihat ya, misalkan contoh, laki-laki dan perempuan gitu ya. Itu kan range-nya ya. Kriterianya, berarti kalau bicara kriteria, berarti kita lihat perempuan di sini ya. Maka di sini saya tulis P. Masih ingat ya? Kenapa tanda kutip? Ya, kalau di ini kan kemarin kutipnya cukup satu sih Bu sebetulnya, iya. Tapi kalau di sini kita pakai dua aja lebih enak gitu ya. Tapi yang memastikan adalah kalau nggak karakter ini adalah string. Biasanya yang harus pakai tanda kutip, baik satu ataupun dua ya kriteria. Sama sum range-nya. Berarti kan dari jumlah yang ada di sini kan ya. Ini saya jumlahkan. Nah, enter. Loh, tabungan perempuannya kok nggak ada? Salah, salah, salah. Salah, salah. Kita mulai lagi. Salah ininya tadi. Sum if, oke, ya sum if mana tadi? Sama dengan dong. Sum if, oke, range-nya adalah laki-laki dan perempuan. Terus koma, di situ saya pengen adalah hanya perempuan ya, yang terbanyak jumlahnya. Yang lainnya tadi berhasil nggak? Terus apa lagi tuh? Koma, sum range-nya. Nah, keluar. Itu ya, keluar tuh. Yang lain keluar, bisa dilihat ya. Ini kan karena datanya cuma sedikit, jadi saya bisa memastikan. Ya, perempuan tuh kalau di total memang 1.660 gitu. Nah, kalau datanya banyak, berarti apa? Adik-adik tinggal melakukan aja sih, ada laki-laki, ada perempuan gitu ya. Ini cara sederhana. Tapi nanti akan ada cara yang lebih mudah lagi ketika kita pakai pivot sebetulnya. Ya. Tapi setidaknya logikanya seperti ini, ya logika sederhananya. Ya, kalau mau laki-laki, misalkan Bu datanya banyak laki-laki ya sama aja. Berarti kita kriterianya apa dulu? Karena sorry, jadi kita lihat dulu range-nya apa, laki-laki sama perempuan kan gitu ya, range-nya seperti itu. Berarti nanti selanjutnya apa? Selanjutnya adalah nanti saya lihat mau yang apa sih, perempuan apa laki-laki, tinggal memberi perintah ya. Tinggal kita lihat apa tentukan jenis perintahnya, apakah dia masuk string masuk number atau masuk string atau karakter kan gitu ya. Oke, itu untuk sum if. Jadi kriterianya cuma satu ya. Tapi bagaimana ketika penjumlahnya lebih dari satu kriteria? Saya punya contoh, kalau pakai ini kan nggak bisa ya, kan satu perempuan laki-laki cuma gitu aja. Nah, ini ada contoh, jadi di sini ada satu transaksi nih, gitu ya. Nah, nama barang gitu ya, dan lain sebagainya. Ini ada macam-macam nama barangnya, ada kondisinya. Nah, maksudnya kriterianya ada lebih dari satu. Kriterianya adalah nama barang sama kondisi. Jadi nama barangnya itu sudah ada, nah kondisinya ada yang ori, ada yang non ori. Gitu ya. Ada yang ori dan non ori. Nah, kalau ini kan sama ya, Adik bisa tinggal menjumlahkan apa tinggal mengalihkan aja totalnya kan gitu ya. Nah, dalam hal ini maka kita harus memakai yang namanya sum if. Ya, sama caranya. Ya, caranya sama. Sebentar, ini ada apa? Ada azan di tempat saya. Saya stop dulu ya.
Baik. Saya share lagi ya. Oke, kita lanjutkan mengenai yang namanya apa? Ini kok udah ada. Yang mengenai namanya sum if ya. Jadi ketika bicara sum if, oke, nah, yang kita lakukan adalah saya ambil sini aja. Sama dengan dulu kita cari yang namanya sum if karena kategorinya lebih dari satu ya. Sum if pakai S ya. Sum if. Oke. Nah, bedanya di sini kita harus menentukan dulu sum range-nya. Jadi kita harus apa? Menghitung di sini dulu. Minta data ini dulu. Oke, setelah itu ada apa? Koma. Kriteria range-nya saya pengen nama barang, berarti nama barang ini saya set, gitu ya, kriteria range 1. Nah, kriterianya apa? Karena di sini yang nomor 2 ya, power supply, berarti saya hanya memilih yang power supply. Tanda kutip ya. Power, sorry, kok besar semua. Power supply. Ya, jangan lupa tanda kutipnya, koma. Nah, dia cerita lagi tuh, kalau udah koma, kriteria duanya apa? Kriteria duanya adalah ori. Kelebihan. Bentar dibenerin. Kriteria duanya ori, koma. Oke. Nah, apa yang mau saya cari? Saya di sini kan bilangnya apa tuh? Supply chain yang ori ya. Ya, yang ori ya. Berarti saya bilang yang ori. Situ kecil, ori. Oke, gitu ya. Saya perbaiki dulu yang C25 sama 32. C25 sama 32 lagi. Ya 32 ini kebanyakan. 32. Gitu ya. Jadi jumlahnya dulu. Setelah itu saya pilih kategori pertama. Nah, yang mau saya cari adalah apa? Power supply. Berarti tinggal tulis power supply. Kategori kedua itu apa? Kategori keduanya ini. Kondisi. Dan saya hanya mencari yang ini gitu ya. Yang apa? Yang ori. Kita klik gitu. Langsung keluar tuh jumlahnya. Ya, kalau ini memang harus satu-satu. Sama ketika saya bilang power supply non ori. Berarti sama total ini dulu di jumlah. Ya, kita cari dulu untuk yang namanya sum range-nya dulu. Apa sum range-nya dulu. Setelah itu saya akan memilih kategori. Nah, kalau di sini yang pertama, yang ini ya, yang saya maksud, berarti saya hanya memilih yang power supply, tetapi dengan kriterianya yang non-ori. Nah, ini kan non-ori. Oke, yang lainnya mengikuti? Bisa mengikuti? Bisa, Ibu. Aman ya. Silakan nanti ini diselesaikan. Saya yakin gampang, gitu ya. Ini tinggal ditaruhin ke bawah gini bisa ya, Bu? Nggak bisa, kan beda. Kan gitu ya, kan beda gitu ya. Ya, ini beda, jadi harus satu-satu memang. Itu cara sederhananya seperti itu, gitu. Oke, itu tadi kita ketika bicara sum if. Jadi logikanya adalah yang kalau kriterianya cuma satu, ya sudah saya tinggal memerintahkan hanya satu aja, yaitu pakai sum if. Tapi ketika saya ingin menjumlahkan dengan jumlah yang lebih apa ya, lebih detail dengan kriterianya lebih dari satu, maka saya menggunakan yang namanya sum if. Dan itu bisa kita pakai gitu ya, ketika nanti kita mempunyai data yang bisa jadi jumlahnya jumlahin semua deh, tapi kriteria tertentu aja gitu ya. Ya itu bisa. Ini caranya sih logika sederhana. Biar kita juga tahu cara baca ini ya, cara baca apa sih rumus menulis rumus di sini. Logika rumusnya seperti itu. Ya, logika rumusnya seperti itu. Ya, nanti sebetulnya kalau sudah sampai ke data analisis, kita pakai data analisis gitu ya. Itu sebetulnya nanti apa yang kita mau tuh langsung apa sih tinggal masukin value-nya apa-apa itu langsung terlihat semua gitu ya. Saya mau sort data sampai mana itu juga langsung terlihat. Tapi ini logikanya yang akan kita pakai sebelumnya. Kita ke sana. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan masuk ke fungsi logika if.
Saya yakin adik-adik pernah mempelajari ini gitu ya. Sekarang saya akan mencoba untuk apa istilahnya mengulang kembali aja biar nggak lupa. Ya, ngulang kembali aja. Oke. Nah, di sini ada yang namanya single if. If itu kan jika ya. Jadi fungsi logika if. Untuk menguji suatu isi sel apakah berisikan nilai yang memenuhi kriteria. Jadi kalau udah if itu ya, itu syarat ya, kriteria atau memenuhi syarat yang telah ditentukan. Masih ini lagi deh. Bentar ya. Oke, baik. Sekarang kita ke single if ya. Kita ke fungsi if. Saya sudah memberikan contoh di sini. Ya, kita lihat yang contoh if karena single. Jadi single itu menguji apakah berisikan nilai yang memenuhi kriteria. Contoh di sini ada data nih. Karyawan, usia kerjanya ada yang 3 tahun, 5 tahun, 2 tahun gitu ya. Jabatannya adalah ada jabatannya seperti ini. Nah, saya ingin gitu ya memberikan yang namanya menguji gitu ya. Di sini ada nih ya, jika usia kerja lebih dari 5 tahun, ya, maka gajinya 4 juta. Jadi gitu. Nah, selain itu 3,5 juta. Kan kalau masukin satu-satu kan ya agak gimana gitu ya. Lebih dari 5 tahun, lebih dari 5 tahun berarti 6 sama 7. Udah, masukin ini 4 juta. Jadi itu kan terlalu apa sih istilahnya? Terlalu memakan waktu. Jadi kita bisa kita sudah memiliki syarat aja. Syaratnya apa? Oke, jika
usia kerjanya lebih dari 5 tahun, maka gajinya 4 juta. Selain itu gitu ya, maka dapat gajinya 3,5 juta. Ya, itu adalah syaratnya. Maka nanti di sini apa? Kita tinggal bilang aja, yaitu if. Kita sudah tahu ya, kalau sudah bicara tentang jika ini, maka ini gitu ya. Jika tidak, maka begini. Nah, itu udah. Berarti pakai if ya, yang sifatnya adalah kriterianya masih istilahnya hanya single gitu ya. If, oke, ini sudah ada if. Nah, enaknya kenapa seperti ini ada logical text-nya, logical test-nya. Logical test-nya adalah tadi apa? Lama kerjanya lebih dari 5 tahun. Kita tinggal tulis aja. Lama kerja, gitu ya. Pakai spasi ya. Lama kerja lebih dari 5 tahun. Berarti lebih dari 5. Usia kerja tetap saya tulis 3, 5, tapi nggak ada TH. Karena sudah beda ya. 3, 5 itu kan number. Kalau sudah TH, tahun, itu kan sudah string gitu ya. Nanti dia akan nggak bisa baca ya malahan ya. Jadi lama kerja lebih dari 5 ya. Jika lama kerja lebih dari 5, maka apa? Gajinya adalah 4 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gitu ya. Value if true, kan gitu ya tulisannya ya. Nah, sekarang saya koma lagi. Apa di situ? Value if false. Jika enggak, berarti kan apa tadi? 3.500.000. 3.500.000. Gitu ya. Bisa diterima ya. Jadi ada true and false-nya. Jadi kalau lama kerjanya lebih dari 5 tahun, maka gajinya 4,5 juta. Kalau selain itu berarti apa? 3.500.000. Sudah benar ya? Sudah benar belum ya? 500 keluarga. Kalau sudah enter ya, kok nggak bisa? Apanya? Makan. Nanti saya makan lagi akan. Bentar. Oke, ada yang bisa? Bisa, Bu. Punya saya kenapa nggak bisa? Yang lama kerjanya itu diganti Kasih ini ya. dengan ini, ngeblok dari usia Oh kerja iya, kita sampai 7. iya betul betul betul. Kok lama kerjanya ngambil ini sih? Ini begini ceritanya. Usia kerja, range-nya sama ini. Oke, gitu ya. Jadi langsung keluar. Karena ceritanya seperti ini. Ya, ada kesalahan. Biasa kalau di rumah itu banyak aja gangguannya. Si anak kecil itu ya. Oke, ini contohnya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya, kalau misalkan ini berkaitan dengan grade, ini masih juga pakai istilahnya apa? Ini kalau tadi kan angka ya, jadi 4 juta, 3,5. Nah, sekarang kalau pakai di sini kita apa ukurannya adalah lulus atau tidak lulus. Jadi string gitu ya, datanya data string gitu kan. Maka kalau di sini kita contohkan aja lebih dari 1 sama dengan 85 ya, lebih dari atau sama dengan 85. Berarti gitu ya. Jadi kalau di sini katanya ya dia akan dikatakan lulus ya kalau nilainya lebih besar sama dengan 85. Maka sama rumusnya ini gitu ya. Dan kita pakai if karena cuma if aja. Cuma satu. Logical text-nya adalah pakai nilai Excel. Oke, lebih besar sama dengan 5. Oke, kok 5? Apa di sini? Lulus, gitu ya. Lebih besar sama dengan 85. Tulis dulu. Oke, lebih besar sama dengan 85. Value if true apa? Saya bilang lulus tadi ya, berarti pakai tanda kutip. Karena kan ini adalah string. Lulus. Terus, koma. Jika salah apa? Tidak lulus. Pakai tanda stip lagi. Tidak
lulus. Gitu ya. Oke, kalau sudah enter. Nah, berarti nggak lulus semua karena nilainya kurang dari 85. Ya, ini adalah untuk if-nya. Ya, untuk if-nya. Oke. Selanjutnya, sudah ya, semuanya aman ya? Ini adalah contoh soalnya. Aman ya semuanya ya? Aman. Saya nggak pakai 75, tapi pakainya 85 tadi nyobanya. Oke, selanjutnya ketika kita bicara ya untuk yang namanya fungsi if and. Kalau tadi kan cuma if ya sudah gitu ya. Tetapi di sini ada dua lagi kategorinya. Ya, jadi nilai true-nya eh, itu yang diuji itu benar. Oke. Contohnya adalah ketika menyeleksi apakah nilai ujian siswa gitu ya. Nilai ujian siswa di kolom teori dan kolom praktek gitu ya. Bernilai lebih besar dari 70, misalnya gitu ya. Maka jika keduanya iya, kan dan ya, maka dia dikatakan kompeten. Jadi kalau nilai teori dan nilai praktek itu adalah lebih dari 70, maka dia kompeten. Ya, selain itu apa? Dia nggak kompeten. Jadi dan. Kalau tadi kan cuma satu aja ya, kalau sekarang dua. Teori dan praktek itu di atas 70, maka dianggap kompeten. Itu ya. Sekarang kita buat yang 85. Ini 85 ya. Maka jika tidak kompeten. Jika nilai teori lebih dari 85 atau nilai praktek lebih dari 85, maka dianggap tidak kompeten. Kita coba ya pakai 85 aja. Berarti di situ kita pakai if, kan ada dua ya. Terus kita tambahkan and. And if, terus pakai and. Karena nggak jalan nanti kalau nggak jalan. And, ada tanda kurung lagi, logika satu. Ya, logika satunya adalah ini. Oke. Setelah itu apa? Koma, logika 2. Oke, kita tutup dulu. Karena ini kan logika semua ya, koma. Yang apa sih tadi? Yang lebih dari, oh belum, logika ini, tadi logikanya lebih, belum dikasih ini ya. Lebih dari 85. Dan yang logika praktek lebih dari 85. Itu ya. Nah, terus kita lihat value if true-nya adalah dia dinyatakan kompeten. Tetapi di sisi lain nanti tidak kompeten. Sip. Gitu ya. Kalau sudah, kita enter. Nice. Iya, ternyata ada yang. Nah, contohnya ini. Belum kurungnya tadi. Gitu ya. Jadi kita kasih syarat kriterianya dulu. Kita kasih kriterianya dulu. Dan karena dua, teori sama praktek harus sama-sama nilainya lebih dari 85. Kalau nggak lebih dari 85, dia nggak akan tidak akan dianggap kompeten. Gitu ya. Jadi di sini bisa kelihatan. Karena apa? Harus sama-sama di atas 85 loh ya. Karena di sini teorinya 90, tapi prakteknya di bawah 85, maka dia tidak masuk kompeten. Itu ya, nggak kompeten semua, Bu. Iyalah, semuanya di bawah 85. 90 kok juga, Bu? Iya, karena kan dan itu berarti dua-duanya harus memenuhi. Ya, if and kan gitu ya. If and, dua-duanya harus memenuhi. Akan berbeda ketika apa? Jika perintahnya adalah salah satu or. Nah, itu akan berbeda lagi. Maka kita akan menggunakan yang namanya fungsi logika if or. Ya, fungsi logika if or. Nah, ini kita sudah bisa lagi. Nah, kalau di if or berarti apa? Yang satu itu boleh lulus, kalau enggak yang satu ini kurang, setidaknya yang ininya masih memenuhi, berarti dia bisa dianggap sebagai apa? Dia maka bisa dianggap bagus gitu. Gitu ya, maka dia bisa dianggap bagus ya.
atau dianggap diterima atau ditolak gitu biasanya. Ya. Nih misalkan jika tes CAT lebih dari 85 ya atau wawancaranya bagus, nah ini kan ya maka hasilnya diterima. Lebih dari 85 atau wawancaranya bagus. Nah, berarti kan salah satu ya. Ya, kalau ininya kurang terus atau wawancaranya bagus berarti dia akan masih masuk kategori diterima. Jadi kategorinya seperti itu. Maka yang akan kita lakukan adalah kita pakai if or. Karena pakai salah satu. Gitu ya, if. Oke, kita masukkan yang or. Oke. Dan di sini kita mulai dulu dengan apa? Kita sesuaikan dengan kriteria itu yang pertama dulu ya. Or-nya adalah ini. Kita coba lebih dari 85 ya, sama dengan deh. Lebih sama dengan 85 gitu ya. Itu kita koma. Terus maka yang selanjutnya adalah ini, kriteria selanjutnya ya, logika keduanya ini. Oke, sama dengan, karena di situ kan string ya model datanya. Maka saya akan memilih yang bagus ya. Kalau memang di dua itu yang bagus, berarti dia masuk kategori ini. Pakai string ya, karena pakai string. Lihat ya. Jadi ini masih logikanya dulu. Logika satunya, karena datanya ada 80, dapat nilai number, maka jika tes chatnya itu lebih dari 8, lebih sama dengan 85, dan jika wawancaranya sama dengan, ya wawancara itu bagus maksudnya gitu ya. Karena bagus itu adalah data apa? Data string, maka kita kasih tanda kutip kan gitu ya. Nah, ini sudah ada syaratnya, maka selanjutnya kita akan bilang gitu ya, diterima. Oke, kita tulis diterima. Tanda kutip ya. Ya, kenapa tanda kutip? Karena kita perintahnya datanya data string. Dan ini adalah ditolak. Satunya jika tidak, maka ditolak. Oke, sip. Nah, berarti apa? Ya, dia diterima. Kan kurang, iya, tapi kan salah satu syaratnya terpenuhi, kan gitu ya. Salah satu syaratnya terpenuhi. Oke, bisa diikuti semuanya? Mudah sekali. Mudah ya? Oke, semuanya bisa? Bisa. Semuanya ngikutin ya? Oke, Bu, bisa ya? tapi yang atasnya itu harusnya ditolak, Bu. Soalnya Oh tesnya iya ya? Kok dapat itu diterima ya? 80. Ada yang salah ya? Oh, saya ini kali lebih besarnya yang nggak sama. Harusnya ditolak ya? Harusnya 80. Kenapa diterima? Oh, salah satu. Harusnya ditolak ya? Karena kan nggak bagus ya. Kenapa ini? Kalau saya itunya Punyamu apa? Diterima apa ditolak? ditolak, Bu. Nah, Caranya iya. itu saat masukin logikanya cuma per sel, Bu. Nggak di range dari atas ke bawah, tapi cuma satu Satu sel aja. aja bisa. Satu. Jadi satu baris aja gitu ya. Terus langsung nanti di ini gitu ya. Oke, bisa. Ya, kalau ini kayaknya nggak boleh ya, sekalian semuanya ya, karena kan setiap logikanya berbeda, gitu ya. Oke, bisa ganti. Ini cuma 80 aja, jadi cuma ini aja ya, satu baris aja ya, satu baris aja gitu ya. Oke, aman. Makasih. Jadi cuma yang kurang gitu aja. Oke, ditolak. Sip. Yang lainnya diterima. Oke, aman. Gitu ya. Iya, satu baris aja sebetulnya. Oke, sudah aman? Sudah. Oke, sementara kita pakai itu sederhananya sekali. Jadi nanti setelah ini saya akan memberikan gitu ya, adik-adik untuk mencari datanya di Kaggle, datanya dalam jumlah yang lebih besar, dan di situ nanti kita akan mulai menjalankan untuk statistik sederhana tadi. Ya, logikanya juga bagaimana itu kita pakai itu. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak? Enggak ada dulu?
Oke, itu dulu ya. Nah, nanti selanjutnya sebetulnya saya sudah mau mengajak adik-adik untuk bicara tentang, eee, pivot gitu ya. Pivot, tapi itu kayaknya nanti ada pertemuan sendiri gitu loh. Maunya sih saya sekalian aja biar sekalian jadi, akan selesai. Cuma akan beda, sambil jalan aja. Jadi sementara logika sederhananya itu yang kita jalankan dalam Excel ada seperti itu tadi, dan nanti minggu depan saya mungkin akan menambahkan materi gitu ya, sekaligus adik-adik saya berikan yang namanya latihan soal, begitu. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ada yang mau tanyakan? Nggak ada ya? Aman ya semuanya ya? Oke, aman kalau gitu ya. Oke adik-adik,